Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Anissa Priyanti dari kelas 02 CG 001. Pada video kesempatan kali ini, aku mau sharing bagaimana caranya aku struggle dari perasaan aku ngerasa aku berada di titik terendah dalam hidup aku. Selama 2024 itu aku ngerasa aku berada di titik terendah dalam hidup aku. Awal tahun orang tuaku sakit dan aku harus merawat mereka. Aku kuliah, kerja dan juga merawat mereka karena kami di rumah tinggal bertiga aja. Dan aku harus ngurus mereka, ngurus rumah, kerja juga, kuliah juga, dan itu momen-momen tercapek dan momen-momen paling menyedihkan melihat orang tua sakit. Pertengahan tahun aku kena musibah yang benar-benar ngerasa aku ada di tempat yang sangat-sangat gelap dan sangat-sangat menyedihkan. Sampai aku harus pergi ke psikolog dan aku harus minum obat tidur setiap mau tidur karena aku setrauma itu. Dan traumanya masih kebawa sih sampai sekarang, cuma udah lumayan gak apa-apa. Aku jadi kena penyakit mental yang masih harus dicek berkala. Pertengahan tahun aku ketemu seseorang yang udah aku kenal lama, cuma kita baru dekat pertengahan tahun 2024 kemarin. Dia orangnya baik banget, she is good boy. Dia memperlakukan aku dengan sangat baik. Dia memperhatikan makanku. Dia selalu tanya, kamu mau makan apa hari ini? Kamu mau makan apa malam ini? Kamu mau aku jemput kerja nggak? Gimana perasaan kamu? Kamu lagi ngerasain apa? Dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bikin aku ngerasa, kok ini orang bikin gue ngerasa gue hidup lagi ya. Itu orang bikin benar-benar aku ngerasa aku mau ketemu warna baru dalam hidup aku. Hari-hari menyenangkan sampai akhirnya selama 4 bulan kita salah paham dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi dalam hidup aku. Jujur fase-fase itu juga fase-fase gak kalah stres dan beratnya dari aku kena musibah di pertengahan tahun itu. Aku ngerasa saat itu aku harus ngerasain sedih lagi nih, aku harus dari ulang lagi nih nyembuhin diri aku sendiri. Padahal dia tahu banget tuh aku udah struggle dari banyak masalah tuh sendirian, tapi ternyata dia juga tega ya buat tinggalin aku sendirian pada saat itu. Tapi nggak apa, it's okay. Tapi aku nangis kok, itu aku nangis selama berhari-hari, nggak keluar kamar, nggak makan juga, emang bodoh. Kerjanya cuma nangis. Sebenarnya nggak penting banget sih buat dinangisin kalau sekarang ingat. Aku nangis, nggak keluar kamar. Tapi setelah lama-lama aku pikir kayak, ngapain banget sih gue kayak gitu, kan sebelum ada dia juga hidup gue baik-baik aja. Setelah aku pikir-pikir, ya wajar lah, namanya manusia sedih, apalagi dia first experience aku banget. Habis itu udah aku ngerasa aku udah nggak apa-apa banget dan aku bisa mencerna semua perasaan yang aku rasain saat itu. Pada akhirnya aku mulai berpikir bahwa itu bukan tanggung jawab dia untuk selalu menyenangkan aku, karena aku nggak dapet dari kedua orang tuaku, jadi itu bukan jadi tanggung jawab dia untuk selalu bikin aku senang. Aku perlahan bisa menerima semua takdir yang udah Allah tulis buat aku. Kadang masih suka nangis, kadang masih suka kangen, cuma ya udahlah, namanya perasaan, mau digimanain lagi. Setelah semuanya berlalu, aku benar-benar ngerasa lega banget sih sekarang, udah bisa ngeluarin semua emosinya dan aku udah gak apa-apa. Yang aku pengen bilang sama teman-teman bahwa gak apa-apa banget kalau kalian ngerasa kalian lagi ada di tempat yang paling gelap sekalipun, dan kalian sampai gak bisa ngerasain diri kalian, atau kalian pernah gak ngerasa sedih tapi sampai kayak udah gak bisa ngerasain sedihnya karena saking udah terbiasanya sama rasa sedih itu kalian gak apa-apa banget, karena
sepanjang 1 tahun kemarin pun aku merasa kayak gitu. Aku ngerasa diri aku nggak worth it, aku ngerasa diri aku nggak berharga, aku ngerasa ketertinggalan dari teman-teman aku. Padahal aku tahu diri aku nih udah berusaha semaksimal mungkin dalam setiap kesempatan yang ada. Aku selalu maksimalkan kesempatan itu ya. Tapi ada fase dimana aku mempertanyakan kayak, apa gue emang gak pantas ya, apa emang gue gak layak ya buat dapet kebahagiaan, kenapa ya. Jujur untuk orang yang cukup introvert kayak aku ini, yang pertemanannya sedikit itu sangat-sangat mengganggu pikiran sekali. Dan mempertanyakan harga diri sendiri itu sangat-sangat sakit banget sih. Apa gue emang gak layak dicintain ya, kenapa ya kok dia jahat banget, kenapa ya kok dia kayak gini. Padahal itu bukan salah mereka, salah ekspektasi kita juga. Setelah aku pikir-pikir ya, cuma tanggung jawab mereka untuk selalu membahagiakan kita. Dan setelah aku berdamai dengan semua rasa sakit yang sudah aku lewatin selama 1 tahun ini, yang dapat aku sharing sama kalian bahwa kalau kalian berada di fase seperti yang aku rasain kemarin, it's okay, gak apa-apa. Kalian rasain aja rasa sedihnya, rasa sakitnya, rasa kecewanya, rasa-rasa kayak mau mati banget nih, rasain aja, gak apa-apa. Kalian bakalan tetap ketemu harapan, kalian bakal tetap ketemu satu titik cahaya yang bakal merasa kalian, oh ternyata gak apa-apa ya sedih, ternyata gak apa-apa ya ngerasa sendirian, gak punya siapa-siapa, itu ternyata gak apa-apa. Kalian cuma perlu bertahan aja. Semua rasa takut, semua rasa kecewa, semua rasa sedih itu cuma perlu didiamin aja. Nanti juga lewat, nanti juga lama-lama gak apa-apa kok. Aku juga pernah kok ngerasa sampai kayak mikir, lah kayaknya mati aja deh. Tapi ternyata aku tuh gak pengen mati, aku tuh gak pengen meninggal, aku tuh cuma sedih aja. Tapi ternyata rasa sedihnya juga nanti lama-lama hilang. Jadi kalian tuh gak usah berpikir kalau kalian mau mati tuh kalian pengen mati, enggak. Kalian tuh cuma lagi ngerasa sedih dan ngerasa sendiri aja, dan itu nggak apa-apa dirasain. Hidup memang tentang perjalanan, tapi nggak apa-apa kalau misalkan kita mau berhenti, mau nangis, mau makan es krim, mau ngapain aja tuh nggak apa-apa. Take a rest, take your time. Yang penting kalian tetap membuat langkah, make a move walau sedikit. Yang penting kalian tetap jalan dan jangan stuck di tempat gelap itu. Satu hal yang selalu aku yakinin sama diri aku, setiap harinya saat aku merasa sedih, aku merasa aku ada di titik terendah dalam hidup aku tuh, aku selalu ngerasain kayak it's okay, aku belum punya banyak kapasitas untuk menarik diri aku di tempat gelap itu, tapi aku selalu nemenin diri aku sendiri di tempat gelap itu. Jadi aku nggak pernah sendiri, aku nggak pernah biarin diri aku tuh ngerasain kalau aku tuh sendiri. Ayo loh, aku bantuin kamu untuk keluar dari tempat itu. Kalau kita belum bisa keluar dari tempat gelap itu nggak apa-apa, aku temenin kamu sampai kamu mau keluar dari tempat gelap itu. Kita sama-sama, kita bisa sama-sama keluar dari tempat gelap ini. Kamu nggak sendirian, dan kita pasti bisa kok keluar, walaupun bukan hari ini atau minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Nggak apa-apa, aku bakal tungguin kamu di tempat gelap ini sampai kamu siap untuk keluar dari rasa sedih dan rasa kecewa itu. Di tempat gelap itu kamu selalu punya aku untuk kamu andelin. Setelah aku pelajari bahwa aku memang anaknya sangat-sangat penuh cinta, aku mencintai semua orang yang ada di hidup aku. Aku tuh selalu pengen orang-orang yang hadir di hidup aku itu hidupnya jadi lebih bermakna, jadi lebih happy. Dan ketika aku kehilangan orang untuk aku cintai, untuk aku kasih sayang, untuk aku masakin setiap hari, itu aku jadi kayak mikir, aku harus gimana ya, aku harus ngasih cinta sama siapa ya gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, ternyata aku gak harus lo ngasih cinta sama dia, aku gak harus lo ngasih cinta sama pasangan hidupku, atau aku harus ngasih cinta sama itu orang aja. Ternyata aku masih bisa ngasih cinta sama teman-temanku, sama kedua orang tuaku, sama orang-orang yang emang benar-benar pure love, sayang sama aku. Dan setelah semua kesedihan itu berakhir, aku jadi bisa lebih tenang dan bisa lebih mengerti diri aku. Aku mau pesan sama teman-teman, kalau misalkan kalian emang ngerasa kalian, aduh gue sedih banget nih, aduh gue
ngerasa kayaknya gue udah gak sanggup untuk hidup lagi. Jadi kalian bukannya nggak sanggup untuk hidup ya teman-teman, kalian tuh cuma lagi sedih dan butuh jeda dari jeda dari rasa sedihnya itu loh. Kayak udah nggak apa-apa, dirasain aja sedihnya, wajar kok sedih, namanya juga manusia, punya hati, punya perasaan. Tapi kalian nggak boleh berlarut-larut, dan yang harus kalian ingat itu rasa sedih nggak bakalan selamanya kok, nggak bakalan ada di situ terus-terusan. Rasa sedihnya itu bakalan hilang seiring berjalannya waktu. Kalian cuma cukup yakin aja kalau rasa sedihnya itu bakalan hilang, rasa sedihnya itu bakalan pergi, rasa sedihnya itu akan berkurang dari waktu ke waktu, karena itu yang aku yakinin, aku rasain. Psikologku pernah bilang kalau misalkan kita itu nggak pernah pengen mati, kita itu cuma lagi capek aja. Jadi kita butuh jeda dari semua rasa sedihnya itu. Jadi kita berhak mengekspresikan apapun yang kita rasain pada kesedihan itu. Jadi kalian kalau misalkan ngerasa perasaan yang kemana aku rasain tuh it's okay banget. Kalian nggak perlulah masih pengen mati nanti nggak bisa makan mie ayam, nggak bisa makan makanan enak lagi. Kalian harus hidup dan akan selalu hidup. Sebanyak alasan kalian untuk hidup. Jadi buat teman-teman semua harus tetap semangat ya, apapun masalahnya di luar sana, apapun yang kalian hadapin, kalian pasti bisa kok. Di tempat tergelap apapun pasti akan selalu ada cahaya. Di tempat tergelap apapun kalian masih punya diri kalian sendiri yang bisa kalian peluk. Kalau lagi sedih bisa kok peluk diri sendiri kayak gini, itu nggak apa-apa banget. Kalau sedih juga wajar, namanya juga manusia. Sedih nggak apa-apa, yang penting jangan berlarut-larut ya, nanti kita bahagia lagi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.